Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarwan Heri Purwanto dari Laboratorium Sistematik Hewan Fakultas Biologi UGM Universitas Gadjah Mada. Saya Heri Purwanto dari Laboratorium Entomologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk menengok aktivitas Saudara Abi Casman bersama kelompoknya, kelompok tani hutan alam Roban. Pak Hadi, karena tim sudah siap, mari kita berangkat. Mari. Kita sudah sampai di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kita akan menemui Saudara Casman, seorang pemuda yang aktif berkegiatan peternak lebah madu bersama kelompoknya, kelompok tani hutan alam Roban, yang beberapa tahun ini mengembangkan budidaya lebah madu lokal Apis cerana. Beberapa hal dari aspek budidaya mereka cukup menarik untuk diamati dan menunjukkan kegigihan Saudara Casman dan kelompoknya untuk mempelajari budidaya lebah madu dan menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan sosial ekonomi di mana mereka tinggal. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Casman, umur saya 48 tahun. Saya tinggal di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Saya berbudidaya ternak lebah lokal atau bahasa kerennya Apis cerana. Saya beternak lebah sejak sekitar tahun 99-an lah. Tapi aktif secara kontinu itu sekitar 2009. Itu jadi saya tekuni betul kalau sejak tahun 99 itu kita iseng-iseng saja. Iseng-iseng berbudidaya ternak lebah lokal karena melihat potensi alam yang mendukung dan koloni yang banyak. Nah, akhirnya pada tahun 2009 kita tekuni betul bahwa ternyata beternak lebah lokal ini sangat bisa diandalkan untuk menopang perekonomian di keluarga kami. Kenapa saya tertarik berbudidaya lebah Apis cerana atau lebah lokal? Itu pertama, yang jelas dari segi permodalan. Jadi kalau Apis cerana ini bisa diternakkan oleh siapa saja yang punya modal minim atau bahkan orang itu tidak punya modal. Kalau katakanlah kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita jadikan kotak, kita pasang, itu sudah kita bisa mendapatkan lebah lokal tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau Apis cerana itu kita di alam kita memang sudah tersedia, sudah ada dan endemik asli di Indonesia kan Apis cerana itu yang ada. Kalau Apis mellifera itu kita mesti beli. Nah, dengan adanya ketersediaan koloni yang ada di Indonesia atau di alam sekitar kita itu, kita akan lebih mudah. Terus yang ketiga, perawatan. Dari segi perawatan kita juga tidak harus melakukan perawatan yang ekstra, berapa hari sekali kita mengeluarkan modal untuk ngasih makan dan sebagainya. Yang keempat, kita hasil dari madunya itu lebih mahal dari Apis mellifera, dan orang lebih senang yang ke Apis cerana kalau di perkampungan itu. Cara beternak lebah lokal ini sangat gampang sekali, tidak memerlukan ilmu khusus. Artinya sebenarnya dengan otodidak saja kita bisa beternak lebah lokal. Nah, caranya yang pertama adalah kita melihat kondisi alam sekitar kita. Kalau di situ banyak aktivitas lebah lokal di bunga-bunga,
baik itu bunga pisang, jagung, atau bunga-bunga yang lain. Di situ ada lalu lalang atau aktivitas lebah lokal. Nah, berarti disitulah posisi adanya koloni untuk bisa kita pasangi kotak. Nah, caranya gimana? Kita persiapkan kotak. Ukuran kotak sendiri juga tidak mengikat harus sekian-sekian, tidak. Kalau kita baru mulai, kita buat kotak yang ya kalau selama ini kita buat ukuran lebar 35, panjangnya 40 cm. Nah, setelah itu kita kasih tutup atas bawah. Dalamnya kita kasih frame namanya ya, kayak bambu-bambu. Itu jadi kita memanfaatkan alam sekitar semua ini. Dari papannya, dari framenya bambu-bambu di dalamnya, kita jadikan kotak, terus kita belikan tali, kita ikat, kita pasangkan di tempat yang tadi kita lihat ada aktivitas lebah tadi. Nah, setelah kita pasangkan, kita tinggal menunggu waktu saja. Nanti selang beberapa hari, biasanya pasti ada lebah yang mensurvei kotak tersebut. Nah, kita lihat di lubang-lubangnya. Nanti setelah ada survei dari lebah, itu berapa hari kemudian, insya Allah lebah itu akan mengisi di kotak tersebut. Nah, kalau memang sudah disurvei kok lebah ini kita tunggu 1 sampai 1 minggu kok tidak terisi di situ, berarti di situ ada sesuatu yang menghalangi si lebah itu untuk menjadikan kotak kita itu sebagai rumah. Nah, langkah kita ya kita turunkan, kita bersihkan supaya lebah ini bisa masuk dan menempati lebah tersebut. Nah, manakala sudah terisi pun kita biarkan, baru nanti setelah musim madu kita bisa memanen. Biasanya di tempat kita musim madu itu bulan 8 sampai bulan 12. Itu saatnya kita memanen. Bagaimana sih caranya kita membedakan berat kotak itu terisi madu atau anakan? Kalau berat anakan itu cuman berat-berat saja, berat itu saja. Tapi kalau beratnya madu, itu beratnya agak neken. Itu yang membedakan di situ. Jadi kita membedakannya beratnya ini berat tidak menekan. Kalau bahasanya orang Jawa tidak ganduli, itu berat anakan. Tapi kalau beratnya itu berat ganduli, itu insya Allah beratnya madu. Jadi kita membedakannya di situ. Peternak lebah Apis mellifera kalau tidak punya dana untuk perawatan, alamat tawonnya habis akan mati karena tidak dikasih makan. Tapi kalau serana kita di samping kita berusaha juga kita bahasanya orang Islam lillahi ta'ala. Karena kita yakin bahwa di sekitar sini itu tersedia rantai makanan yang cukup untuk mereka. Keuntungan apa yang saya dapatkan dari peternak lebah lokal ini, alhamdulillah sangat banyak sekali. Kalau saya berkaitan dengan finansial atau pendapatan dari peternak lebah lokal ini, sudah saya rasakan dan teman-teman rasakan. Bahkan yang tadinya kita tidak bisa menguliahkan anak, itu salah satu dari teman kita sudah bisa menguliahkan anak, karena dia selain dia bekerja sebagai tukang, itu dia beternak lebah lokal. Berkaitan dengan itu, dan yang paling yang sudah saya rasakan adalah badan kita jadi sehat karena kita ada aktivitas naik turun pohon. Walaupun kadang-kadang kita ya loyo harus istirahat dulu. Kita membentuk satu kelompok peternak lebah lokal ini, yang mana pada kelompok ini terdiri dari 16 anggota. Dan anggota ini kelompok ini kita namai dengan kelompok tani hutan alam Roban. Kenapa kelompok tani hutan? Karena kita memang di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi harus ada KTH atau kelompok tani hutan tersebut. Nah, alam Roban ini kita ambil dari tempat kita.
tempat kita yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kebetulan kita itu berdomisili di sekitaran Alas Roban. Jadi makanya kita kasih nama KTH Alam Roban. Nah, alhamdulillah selama ini setelah kita dibentuk komunitas atau kelompok, penyuluh kehutanan di Kecamatan Banyu Putih yang mana di ikut CDK 4 Pekalongan itu selalu membina kami. Ada binaan-binaan, ada kegiatan hampir akhir-akhir ini memang kita galakkan 1 minggu sekali Jumat Bergerak namanya, itu kita melakukan penanaman pepohonan yang berpotensi untuk menjadi pakan ternak lebah lokal di pinggir-pinggir kali. Yang paling penting adalah supaya kita ini membuat harga madu ini supaya sejajar, sama itu. Jadi tidak ada yang sini 70, yang sini 100, yang sini 150 dan sebagainya. Karena sebelum kita bentuk kelompok kan penjualannya seperti itu. Ada yang 70, ada yang 90, ada. Nah, kalau sekarang kita sudah sepakat harga sekian. Nah, jadi intinya perkenalan kami memang kami mulai dari organisasi, baik organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial dan organisasi yang lain, itu saya kenalkan. Apalagi sekarang kan sudah eranya era modern, ada Facebook dan sebagainya, IG, itu saya kenalkan di situ. Akhirnya orang tertarik ingin belajar berternak lebah apis serana. Kita KTH Alam Roban siap untuk memberi pembinaan terhadap calon-calon peternak lebah lokal yang baru yang mau memulai. Kita siap kapan saja, dan selama ini kita juga sudah melakukan pembinaan di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, kemarin Kabupaten Kendal, terus Temanggung juga sudah ada. Nah, ini tapi Batang ini kayaknya kurang tertarik ini, atau belum tahu ya, belum tahu. Padahal untuk memanfaatkan lebah apis serana ini sangat luar biasa sekali untuk penambahan perekonomian kita. Lebah ini saya berharap menjadi ikon dari Desa Kedawung sendiri. Menjadi ikon bahwa Kedawung ini adalah memang betul-betul di situ ada aktivitas atau ada penghasilan dari beternak lebah madu, khususnya madu lokal. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti pemangku-pemangku kebijakan ini bisa melirik potensi lebah lokal ini untuk dijadikan tambahan perekonomian bagi masyarakat dan bisa mendongkrak, meningkatkan atau mengurangi taraf tingkat kemiskinan di negeri tercinta ini. Ini dulunya saya mebel, ya nyambi petani, karena saya berpikir akan cari tambah-tambah itu gimana, akhirnya saya terjun di perlebahan apis serena kayak gini ini. Saya jalani 1 tahun itu mendapatkan untung sangat baik lah, sampai untuk menambah perekonomian apa itu bisa bagus, anak sekolah bisa sampai sarjana, sampai beli apa-apalah, nggak bisa disebutkan satu persatu. Dengan ikutnya saya di KTH Alam Roban ini jelas menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan saya. Dengan adanya tanaman jambu yang ada di sekitar hutan sini juga mendukung pakanan lebah yang saya kelola ini, sangat menguntungkan kelompok Alam Roban sekitarnya. Diharapkan jangka panjang ikon lebah serena Kedawung itu menjadi primadona Kecamatan Banyu Putih terutama, dan paling utama juga meningkatkan nama baik Kabupaten Batang dan Jawa Tengah.